Yes, happy Friday my friend. Selamat hari Jumat teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kembali kami tertarik untuk membuat salah satu video. Di video ini saya tertarik untuk membahas WorldCoin, yaitu WLD ya, simbol daripada tokennya, daripada koin tersebut. Jadi kenapa saya tertarik untuk membahasnya? Karena ada beberapa negara mulai curiga dengan project daripada WorldCoin ini ya. CEO-nya itu foundernya dari Sam Altman, teman-teman semua ya, CEO dari ChatGPT juga ya, atau OpenAI. Nah, kenapa di sini ada beberapa negara ya, di antaranya Argentina saat ini sedang menyelidiki. Ya, otoritas berwenang di Argentina sedang menyelidiki WorldCoin Foundation. Kenapa mereka menyelidiki? Karena jangan sampai data yang digunakan oleh WorldCoin ini ya disalahgunakan, teman-teman. Artinya data yang diambil terhadap masyarakat Argentina jangan sampai disalahgunakan, sehingga otoritas berwenang di Argentina ya, intinya di sini pemerintah Argentina itu membentuk tim yang kemudian akan menyelidiki WorldCoin Foundation ini. Nah, seperti itu. Di antaranya juga saat ini di beberapa hari yang lalu ya, negara Kenya itu sedang menangguhkan project WorldCoin ini, teman-teman semua. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya tertarik untuk membahas salah satu project yang sangat-sangat kontroversi di industri kripto saat ini. Sebelum kita bahas hal tersebut, mungkin di sini hanya singkat saja ya. Videonya singkat membahas tentang WorldCoin intinya, yang kemudian di sisi lain saya akan juga tunjukkan kepada Anda bagaimana perkembangan terbaru dari Bitcoin, performa kita lihat saat ini, TF daily atau time frame daily. Nah, teman-teman bisa saksikan secara langsung di sini Bitcoin itu dalam performa penurunan di beberapa hari terakhir ya. Kalau teman-teman lihat dalam time frame daily saat ini, nah 3 hari terakhir ya, sampai hari ini pun ya, kurang lebih 3 hari itu performa Bitcoin ini dalam penurunan. Di pagi tadi pun ditutup dengan lilin bearish, dan sementara berlangsung pun teman-teman bahwa Bitcoin itu dalam performa penurunan lagi. Menurut ekspektasi saya ini akan ditutup di pagi besok ya, kemungkinan ini akan ditutup kembali, akan terjadi lilin bearish ya, kurang lebih seperti teman-teman semua. Nah, akhir daripada pengumuman CPI di beberapa jam, kurang lebih tadi malam ya teman-teman, pengumuman CPI Amerika Serikat itu memang sempat memicu aksi harga daripada Bitcoin, sempat mengalami kenaikan kemudian langsung kembali mengalami penurunan lagi, sehingga saat ini kembali diperdagangkan di area sekitar 29.400-an ya, 29.000 sekitar 300 sampai 400-an lah bermain ke situ teman-teman semua, di 29.300-an US dollar per BTC-nya. Nah, silakan teman-teman lihat ini, saya tunjukkan secara singkat saja bagaimana kondisi Bitcoin dalam time frame daily. Nah, seperti apa saya katakan, saya di sini tertarik untuk membahas WorldCoin. Nah, kenapa saya tertarik membahas? Karena project ini salah satu project di mana saya sudah juga menginvestasikan sebagian duit saya di sini ya, dan ternyata saat ini dalam proses nyangkut, teman-teman. Jujur, saat ini saya pribadi ya di project ini dalam posisi nyangkut atau floating loss. Saya tidak akan menjual. Saya belum ada niat untuk cut loss investasi saya yang ada di WorldCoin ini. Saya percaya kemungkinan besar ya, nanti kita tunggu saja bull market berikutnya. Walaupun kalau teman-teman lihat performa WorldCoin ini itu mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, konsisten dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 10 Agustus itu mengalami penurunan terus-menerus. Terjadi lilin bearish ya, terus-menerus, walaupun di sini ada candle doji terjadi di tanggal 7 Agustus yang lalu, tetapi saat ini semenjak ditutup pagi tadi, kita tunggu saja, ini sementara berlangsung terjadi lilin hijau di sana. Artinya mengalami kenaikan semenjak dibuka pagi tadi, teman-teman semua. Saya pribadi berharap ya, walaupun sebagian di antara Anda mungkin tidak sepakat dengan proyek yang diluncurkan oleh Sam Altman ini, teman-teman semua, saya pribadi di sini hanya berinvestasi saja karena saya lihat proyek ini betul-betul serius. Sam Altman betul-betul serius dengan proyek ini. Artinya apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena kita mengetahui bersama Sam Altman dan timnya pun ya hampir setiap hari selalu bekerja, selalu memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk bergabung di proyek ini. Sehingga beberapa negara melakukan penangguhan terhadap proyek ini karena
mungkin curiga atau bagaimana, karena ini permasalahan tentang masalah privasi teman-teman. Wajah Anda, mata Anda itu dipindai ya, kemudian dimasukkan ke project mereka ini. Makanya kenapa pemerintah beberapa negara itu termasuk Argentina saat ini sedang menyelidiki ya, untuk negara Kenya juga sementara ini untuk menghentikan proyek ini, karena sebagian besar masyarakat di Kenya itu sudah bergabung di proyek ini. Kenapa masyarakat tertarik? Karena Sam Altman itu memberikan token atau koin WLD kepada siapapun yang mau bergabung dengan proyek ini. Artinya mata Anda dipindai, wajah Anda dipindai, yang kemudian Anda akan diberikan token sekitar 25-an ya. 25 WLD teman-teman semua akan diberikan setiap pengguna yang sukses terdaftar di project ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan project ini bagaimana secara teknikal dalam time frame daily, seperti inilah ya, konsisten mengalami penurunan beberapa hari ini berturut-turut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 hari berturut-turut itu mengalami penurunan. Jadi harga tertinggi pada saat baru diluncurkan itu WorldCoin ini atau WLD ini sempat hike-nya itu awal-awal dirilis itu mengalami kenaikan di 5,2 US dollar per WLD-nya. Nah, semenjak itu langsung kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. Baik teman-teman, saya akan langsung tunjukkan kepada Anda seperti apa yang saya singgung tadi, bahwa pemerintah Argentina, otoritas berwenang di Argentina untuk menyelidiki WorldCoin ya. Ini menarik untuk kami bahas. Next, Argentina mengatakan sedang menyelidiki WorldCoin atas privasi data ya. Ini memang pentingnya pemerintah untuk mengidentifikasi ini, untuk menyelidiki hal ini, karena pemerintah Argentina ya jangan sampai mereka jangan sampai data daripada masyarakatnya, warganya itu disalahgunakan oleh project WorldCoin ini. Nah, tentu ketika memang betul-betul WorldCoin ini terbukti, artinya tidak menyalahgunakan data nantinya. Tujuan mereka apa untuk mengumpulkan data ini? Sebenarnya mereka ini hanya ingin membuat satu ekosistem, teman. Saya melihat seperti ini ya, sejauh ini ingin membuat salah satu ekosistem ya, yang dimana data Anda itu ya, data dari mata Anda, kemudian juga wajah Anda itu disimpan di project mereka ini, yang kemudian ketika teman-teman melakukan transaksi bisa menggunakan identitas mata yang kemudian wajah ya. Informasi yang saya dapat sejauh ini seperti itu. Jika teman-teman mengetahui lebih lanjut bisa beri komen ya di kolom komentar. Next ya, di antara lain berita di sini kita melihat Argentina meluncurkan penyelidikan ke WorldCoin Foundation, proyek kripto yang berfokus pada identitas yang dibuat bersama oleh Sam Altman. Kenya sebelumnya telah menangguhkan proyek tersebut. Jadi sebelum tindakan yang dilakukan Argentina, jadi sebelum penyelidikan yang dilakukan Argentina, jadi sebelumnya itu Kenya sudah menangguhkan proyek ini di negaranya ya, karena harus menyelidiki dulu teman-teman terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat juga akan dirugikan, jangan sampai data privasi masyarakat itu disalahgunakan. Makanya pemerintah mengambil alih ya, bertindak dalam hal ini untuk mengamankan ya, untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Argentina mengatakan awal pekan ini bahwa agen informasi pemerintah meluncurkan penyelidikan ke WorldCoin Foundation, proyek kripto yang berfokus pada identitas yang dibuat bersama oleh Sam Altman. Badan Akses Informasi Publik akan menganalisis secara menyeluruh proses dan praktik yang digunakan sehubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. Ia berencana untuk mengambil tindakan yang tidak ditentukan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Saya mendukung memang ya, wajar memang pemerintah teman-teman, walaupun di Indonesia nantinya ketika memang project dari Sam Altman ini masuk di Indonesia untuk menarik masyarakat Indonesia bergabung di sini, tentunya masyarakat Indonesia juga harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jangan sampai memang data yang diambil ya, data masyarakat yang diambil ini hanya dengan iming-iming diberikan 25 WLD. Kalau dirupiahin sekitar, kalau harga saat ini ya kurang lebih di atas 500 ribuan teman-teman semua ya, 25 WLD itu. Next, sejumlah orang dipindai wajah dan matanya dengan imbalan kompensasi di titik-titik di sekitar ibu kota Buenos Aires dan provinsi lain. Nah, itu di negara Argentina. Next, kemudian kasus seperti ini menunjukkan perlunya memperkuat kerangka hukum saat ini terkait perlindungan data pribadi. Kata pernyataan itu, warga negara memiliki hak
kapanpun. Data pribadi diberikan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat diakses sehubungan dengan transfer, penggunaan, dan tujuan pengumpulan dan pemrosesan data, terutama yang berkaitan dengan data sensitif seperti biometrik. Ya, maksudnya seperti mata Anda itu, wajah Anda itu dipindai oleh proyek ini. Kemudian, ya, sebelum aksi yang dilakukan Argentina, ya, penyelidikan Argentina ini, nah di sini kita melihat negara Kenya juga. Kenya sebelumnya telah menangguhkan proyek tersebut. Next, WorldCoin mengatakan awal pekan ini bahwa pendaftaran telah melonjak dengan verifikasi meningkat lebih dari 100% dalam seminggu setelah peluncuran publik. Setelah mendaftar, lebih dari 1,4 juta orang di Kenya, negara itu menangguhkan proyek tersebut karena kekhawatiran tentang operasinya. Nah, seperti itu ya, intinya saat ini memang sentimen dari intinya ya, kesimpulan pada berita ini bahwa saat ini sentimen untuk project WorldCoin ini teman-teman semua ya masih dalam sisi negatif. Artinya karena mungkin masih barunya project ini ya, karena masih awamnya seluruh manusia, dan bahkan beberapa analis kripto juga tidak sepakat, dan juga ada sebagian analis kripto sepakat dengan project ini teman-teman, dengan visi misi dari para Sam Altman ini untuk mengubah transaksi yang dimana dengan hanya memindai mata Anda, wajah Anda, ya, Anda itu bisa melakukan transaksi. Tentunya ini harus berhati-hati ya, pemerintah juga berhati-hati dengan adanya project ini. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan ya. Jika teman-teman menemukan kesalahan di video ini, coba kalian tulis di kolom komentar agar kami bisa mengkoreksi setiap ya video-video yang kami update. Mungkin cukup sekian dulu sebelum saya akhiri. Ikuti kami di YouTube teman-teman semua ya. Di sini saya tunjukkan kepada Anda, jangan lupa subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, kemudian Twitter Crypto Daily Indonesia. Saya pikir cukup sekian, sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.